Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajah, khususnya di daerah Banten, Goa, dan juga Riau. Nah, sebelumnya mari berkenalan dengan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Jasmine, absen 8, Alda Ilma, absen 9, Amanda Putri, absen 10, Andika Riza, absen 11, Anggita Cahyani, absen 12, dan saya sendiri, Dewi Atika Sari, absen 13, dan yang terakhir ada Dwi Indriani, absen 14. Adapun fokus dari penjelasan kami kali ini adalah yang pertama, kegigihan rakyat Banten melawan VOC, kedua, tangguhnya rakyat Goa mengusir VOC, dan yang terakhir, rakyat Riau angkat senjata. Nah, langsung saja kita ke materinya. Kegigihan rakyat Banten melawan VOC. Lokasi Banten bisa dibilang sangat strategis, yakni sebagai bandar perdagangan dan perniagaan internasional di Asia. Adanya pelabuhan dan tata administrasi pemerintahan yang modern membuat perkembangan ekonomi rakyat Banten sangat cepat. Selanjutnya, tokoh-tokoh perlawanan Banten. Tokoh-tokoh perlawanan Banten ada 4, yakni yang pertama Ki Tapah, yang kedua Sultan Ageng Triasa, yang ketiga Sultan Haji, dan yang keempat Arya Purbaya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang perlawanan. Banten sebagai kesultanan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Triasa 1650 sampai 1682. Oleh karena kejayaan Banten itu, VOC berusaha memonopoli perdagangan dan menghalang-halangi perdagangan di Banten. Usaha VOC menguasai wilayah Banten ternyata tidak pernah berhasil dilakukan, sehingga Belanda terpaksa membuat bandar di Batavia pada tahun 1619. Pembangunan pelabuhan dagang ini mengakibatkan persaingan antara Banten dan Batavia atau dalam kurung Belanda sebagai bandar utama perdagangan internasional di Asia semakin memanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Cahyani Putri Salim, nomor absen 12. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jalannya perlawanan Banten terhadap VOC dan strateginya. Usaha VOC untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan dilakukan dengan licik, yaitu melakukan blokade kapal-kapal dagang dari Maluku yang akan menuju Banten. Tak terima dengan perlakuan semena-mena VOC, rakyat Banten mulai membalas dengan merusak kebun-kebun milik VOC. Salah satu sasarannya yakni tanaman tebu. Akibat serangan yang dilakukan tersebut, VOC kemudian memperkuat pertahanan kota Batavia dengan mendirikan benteng. Salah satunya bernama Nur Dwiji. Sultan Ageng Tirtayasa juga memperkuat pertahanan Banten dengan membuat saluran irigasi yang membentang dari Sungai Pontang sampai Sungai Untung Jawa. Pembuatan saluran irigasi ini bertujuan untuk memudahkan transportasi perang dan kepentingan irigasi pertanian. Gangguan dan serangan terhadap VOC terus dilakukan. Salah satu caranya dengan mengobarkan semangat anti-VOC. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten, Wisa F. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan,
Sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Nomor 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikra Perdana, absen 11. Melanjutkan materi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang akhir perlawanan. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya, Pangeran Purbaya, ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergelia. Tentara VOC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Namun semangat juangnya Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya, pada tahun 1750, timbul perlawanan yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat, sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Dengan susah payah, akhirnya perlawanan yang dipimpin Ki Tapa dan Ratu Bagus ini dapat dipadamkan oleh pasukan VOC. Selanjutnya yaitu mengenai dampak perlawanan. Dalam dampak perlawanan ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Di sisi positifnya yaitu perlawanan rakyat Banten terhadap VOC Belanda, yaitu membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara menjadi meningkat. Dampak negatif yaitu perlawanan rakyat Banten yaitu wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC, sehingga monopoli dan kebijakan yang ditentukan harus dipatuhi dan kedudukan VOC di Nusantara menjadi lebih luas. Itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang tangguhnya rakyat Goa dalam mengusir VOC. Kesultanan Goa Talu merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad ke-16 hingga 17 Masehi. Pusat pemerintahan berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan internasional kerajaan Goa. Somba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja, bahkan orang asing diizinkan membangun loji di kota itu. Namun, Goa anti terhadap monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja, serta senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata tanahku terbuka bagi semua bangsa, Tuhan menciptakan tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Tokoh-tokoh perlawanan Goa Talu sebagai berikut. Yang pertama, Karaeng Matohaya, yang kedua Sultan Alauddin, yang ketiga Sultan Muhammad Said, yang keempat Sultan Hasanuddin, dan yang kelima Imapa Somba. Latar belakang perlawanan Goa Talu. Kejayaan Goa Talu ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 hingga 1669 membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. VOC berusaha keras untuk dapat menguasai Goa dan juga pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Namun, untuk memonopoli perdagangan di Goa pada abad 17, kongsi dagang yang bernama VOC ini sedikit tertatih-tatih.
Kesulitan tersebut terjadi karena kerajaan Goa sedang dipimpin oleh seorang raja yang sangat menentang keras praktik monopoli perdagangan VOC. Raja tersebut adalah Sultan Hasanuddin, raja ke-16 kerajaan Goa yang lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Sebelum menjadi raja, nama asli beliau ialah Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangipe. Setelah ia naik tahta, barulah ia bergelar Sultan Hasanuddin. Sebelum Sultan Hasanuddin menduduki singgasana kerajaan, orang-orang Goa sudah tidak suka dengan kehadiran bangsa Barat yang ingin menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. Inti dari latar belakang perlawanan Goa Talu terhadap VOC yaitu: yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Perkenalkan, nama saya Dewi Atika Sari, absen 13, melanjutkan materi sebelumnya. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan membangun benteng pertahanan di sepanjang pantai serta memerintahkan kerajaan bawah di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di lain sisi, VOC menggunakan politik Divide et Impera atau adu domba dengan meminta bantuan Arum Palaka dari Kesultanan Brunei. Pada tanggal 7 Juli 1667 terjadilah Perang Goa, yang dimana tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Johnson Spelman menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin dan benteng pertahanan tentara Goa di Barombong dapat diduduki oleh pasukan Arum Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang intinya berisi: pertama, VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kedua, semua orang asing diusir dari Goa Talu kecuali VOC. Ketiga, Goa Talu mengganti biaya kerugian perang. Keempat, beberapa wilayah kekuasaan Goa Talu diserahkan kepada VOC. Nah, akhir perlawanan dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya tersebut. Nah, dengan ditandatangannya perjanjian Bongaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa, tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan melaksanakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Hitler Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur dikarenakan: yang pertama, ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang. Kedua, VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal atau tidak paham dengan selera pasar lokal. Yang ketiga, keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut, sementara para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk-produk laut ini. Akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan juga pribumi. Nah, pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam karya Singgih Tri Sulistiono dengan judul Pasang Surut Jaringan Makassar hingga Masa Akhir Dominasi Kolonial Belanda dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Perkenalkan, nama saya Aldi Ilman Nafia, absen 9. Materi yang ketiga yaitu Rakyat Riau Angkat Senjata. Latar belakang dari rakyat Riau angkat senjata yaitu VOC berambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan penguasaan berbagai daerah di Nusantara secara terus-menerus. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Perlawanan rakyat Riau.
Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Ramansyah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan tersebut, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya dalam pertempuran ini, Raja Lelang Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Ramansyah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka. Namun dia tidak hanya sendiri, dia juga ditemani oleh komandan perangnya, yaitu Raja Indra Pahlawan. Dan pada tahun 1751 berkobarlah perang melawan VOC. Strategi perlawanan rakyat Riau. VOC membuat strategi untuk menghadapi serangan Raja Siak dengan berusaha menutup jalur perdagangan menuju Siak. Tidak hanya itu, VOC juga mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri Kampar sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Bahkan kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini menjadi pukulan yang sangat besar bagi Siak. Oleh karena itu, pasukan Siak mempersiapkan kekuatan yang sangat besar untuk menyerang VOC. Dan pasukan Siak menyerang VOC dipimpin oleh Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dan serangan pasukan Siak diperkuat dengan adanya kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang, serta perlengkapan perang secukupnya. Namun di penyerangan kali ini, pasukan Siak mengalami kesulitan dalam menembus benteng pertahanan yang didirikan oleh VOC, karena benteng pertahanan VOC sangat berlapis dan memiliki meriam-meriam besar. Pertempuran pasukan Siak dengan VOC terjadi selama 1752 sampai 1753, dan pertempuran yang terjadi di Pulau Guntung ini berlangsung selama sebulan. Karena pasukan Siak mengalami kesulitan dalam melawan VOC, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasehat mengatur siasat baru dalam menghadapi VOC, yang mana siasat itu berisi Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Lalu VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintah VOC. Sultan Siak segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Tokoh rakyat Riau angkat senjata. Berikut peran beberapa tokoh rakyat dalam perlawanan rakyat Riau. 1. Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. 1. Tahun 1751 berkobar lagi melawan VOC setelah kematian ayahnya. 2. VOC memutus jalur perdagangan menuju Siak. 3. VOC mendirikan benteng pertahanan sepanjang Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Pertempuran puncak terjadi di Pulau Guntung tahun 1752 sampai 1753 yang diperketat dengan kapal perang Harimau Buas. Pertempuran berlangsung 1 bulan. Banyak korban berjatuhan dari kedua pihak. 5. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan VOC yang dikenal dengan siasat hadiah Sultan yang diadakan di loji Pulau Guntung. 6. Saat perundingan, Sultan dipaksa tunduk kepada VOC. Sultan memberi kode kepada anak buahnya untuk menyergap. Loji dibakar dan Sultan kembali ke Siak membawa kemenangan. 7. Siasat perang ini tidak lepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat menjadi Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Yang kedua, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.
1. Berhasil merebut Johor, kemudian membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Yang kedua, mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka bersama putranya, Raja Indra Pahlawan. Yang ketiga, dalam suasana memanas, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat dan digantikan putranya yaitu Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah tahun 1746 sampai 1760 dengan komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Akhir perlawanan rakyat Riau angkat senjata. Perang antara rakyat Riau dengan VOC terjadi sangat sengit. Pada saat perang tersebut, VOC mendatangkan bantuan dari Cina dan sekutunya, sehingga pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan tersebut didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak VOC berdamai. Sehingga pada saat perundingan damai dengan VOC, kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis para petinggi VOC. Pada akhirnya, rakyat Riau mendapat kemenangan dari VOC walaupun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang strategi perlawanan rakyat Indonesia menghadapi penjajah dengan submateri perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Gorontalo, dan perlawanan rakyat Riau. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.